Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Ultimate Kun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi yang menjadi episode terakhir. Anime favorit gue di Moon's World 2022 adalah Reign of Flux. Ya, jadi gue akan menentukan ya kan, apakah anime ini menjadi anime favorit gue gitu atau menjadi original terbaik di tahun 2022. Karena memang ya gue bener-bener apresiasi sih apa yang dilakukan oleh Reign of Flux gitu, dimana kalian tahu lah, awalnya memang ceritanya ini kayak semacam romcom biasa gitu kan, kayak romcom wholesome aja gitu yang memang bisa kita nikmati gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah masuk ke episode 8 tuh ceritanya jadi berubah. Bener-bener ceritanya ini seperti apa ya, kayak lu masuk ke roller coaster gitu yang bener-bener gak disangka gitu. Ternyata di episode 8 itu berubahlah genre dimana ada sci-fi-nya ya kan, dan juga ada darknya gitu, yang dimana selama ini yang kita tahu Ai ini adalah teman masa kecil Asahi yang ternyata orang ini sudah nggak ada. Nah, makanya di sini ketika gue ngeliat PV-nya di episode terakhir, wah ini mungkin bakal jadi apa ya, momen paling emosional yang bakal dirasakan oleh Asahi gitu. Dan gue nggak tahu bagaimana nasib yang lain-lain, karena memang yang lain juga udah pada die kan, Mongfa, Karin, Irina, Amelia ya kan, itu semuanya udah pada die gitu. Nah gue berharap semoga apa ya, dikasih yang terbaik lah. Gue berharap semoga ending dari Renai Flip ini sesuai dengan harapan gue. Jadi kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian, ya gue mohon maaf gitu. Mungkin kalau misalkan ternyata kalau misalkan ternyata ending ini sesuai dengan harapan gue, mungkin gue bakal kasih nilai plus lah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ending ini tidak sesuai dengan harapan gue, ya berarti memang anime sebelumnya yang pernah gue nilai lebih baik gitu dari yang itu. Nah, makanya kita akan lihat dulu endingnya bakal seperti apa. Dan ini udah tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode terakhir dari Rena itu. Oke, langsung aja ke episode terakhir dari Rena itu. Let's go. Ya itu bener-bener ini sih, terpukul banget men. Semuanya hilang gitu, semuanya hilang gitu. Irina, Amelia, Karin, Mongfa, semua hilang. Bener-bener sampai detik akhir semuanya berkorban untuk Asahi itu. Dan final bossnya atau final waifu yang bakal ditemui oleh Asahi adalah Aoi gitu. Ya, nggak ada opening ini sih. Ya nggak ada opening. Ini bakal jadi cerita yang padat banget pasti. Ya hati. Hmm, harus ya, harus dibekep ya, harus harus ditempel ditempel ke dadanya gitu. Hmm, hmm. Ya ini ingatan yang mungkin lupa dari Asahi gitu tentang Ai gitu. Ora hayaku. Tapi lu bakal beli sih, tapi lu bakal beli sih. Ya lu bakal beli sih buat buat Ai. Is, lu bakal beli sih. Romantis banget emang.
Ya ini momen romantiknya nih. Nih kan langsung lusing kan. Ini kalungnya ku. Ini kalungnya ku yang ku incar nih. Nah kan bener kan. Oh Christmas. Oh Christmas tuh. Iya sih bener. Ya nggak salah sih. Iya. Kan sudah dipredik gitu loh. Maksudnya kayak cerita ini kan sudah dipredik. Kalau misalkan eh timelinenya seperti timeline yang nyata gitu loh, original gitu kan. Sama-sama Christmas gitu kan, di dunia ini Christmas, di animenya Christmas juga gitu. Nalo, waduh, 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 dark nih, udah mulai dark nih. Ini nih firasat kan nih. Ini udah mulai ada firasat nih, firasat gak enak loh. Tuh dia aja nggak tahu lu kenapa. Oh no, no, anemia kah? Kanker kah? Kanker kah? Oh damn, kanker kah? Tadi gue lihat kayak ada tonjolan gitu, kanker kah? Aduh, akhirnya masuk rumah sakit juga sih. Aduh, belum jelasin sih penyakit apa tuh. Tapi ya Sahil masih polos, masih bocah, nggak tahu apa-apa dia. Aduh, greget gua. Aduh, parah gila. Dan pada saat itu lu nggak nempatin janji gitu. Kalau oh masih tapi nggak bisa. Lu umur udah nggak ini. Umur udah nggak merestui men. Ya, this is sweet man, sweet banget men. Mm-mm. Aduh, udah pakai kursi roda lagi. Firasat gue udah gak enak banget sih. Udah bener parah banget sih. Aduh, situasi udah makin terpucat banget men.
Sempet-sempetnya masih dandan lo, gila lo. Gila lo, bener-bener itu bener-bener terlihat pengen pengen nunjukin kalau gue tuh baik-baik aja gitu loh, makanya sampai dandan biar kelihatan sehat gitu loh. Lu nggak apa-apa, lu tidak dibilang tidak apa-apa gitu loh, tapi lu kenapa-napa gitu, nggak bisa. Gila sih. Dan pada akhirnya lu, oh men, makin udah nggak sempet nih, udah nggak sempet nih. Iya bener. Pada dasarnya mereka semua termasuk Mova juga ini cuman mereka semua tuh cuma objek, biar biar si Asahi tahu gitu loh bahwa Ai itu tidak mulu. Sakit men rasanya men. Sakit men rasanya men. Jangan bilang pemandangan kuburan lagi, no please, jangan. Jangan bilang, gue takut sumpah, gue takut kalau, oh men, apakah bisa dibilang ini surga, ya kayak sebuah penampakan surga gitu. Oh dia bener ada Ai dong. Oh iya, ini nggak, entahlah, ini feeling gue set ending sih, ini set ending nih. Maaf sudah nggak terus terang. Oh ada permintaan. Tuh kan bener, tuh kan tuh kan bener. Oke Asahi, coba speak gitu, coba speak up.
menguasai menceritakan sebuah kenangan-kenangannya yang dilakukan bersama Ai gitu. Siapa yang bisa ngelupain? Salah. Hmm. Eh lu terus lu terus terang gitu kalau lu mencintainya gitu. Iya. Oh, berubah. Oh, berubah. Oh, berubah. Let's go. Hmm. Oh, men, langsung berubah lagu ya, men. Gua rasa dunia udah akan baik-baik aja. Dunia akan kembali seperti semula. Tapi saya harus menerima fakta bahwa semuanya hilang, termasuk Ai yang dicintainya gitu. Nah, menghilang kan? Pasti menghilang.
Ya, dibalikin lagi. Sayonara. Menikah. Menikah, ya menikah. Oh, kayaknya balik lagi deh. Kayaknya wujudnya balik lagi deh. I don't know sih. Ya ini kayaknya kumpulan-kumpulan Haya Ai, si Karin, Mongfa, terus si Irina sama Amelia gitu. Ya, balik lagi ke dasar. Oh my god. Oh, Musafa ya? Lanjang ya? Dia lagi lanjang. Kamu ya kan? Gue pengen tahu gitu loh. Orang yang pernah care sama Kashiwagi itu, pengen tahu aja sih gue. Pernah, ya pernah, apa pernah kayak yang waktu pernah care sama Asa itu siapa gitu, gue lupa. Nggak kerasa main udah kuliah aja gitu. Time skipnya lumayan gitu, lumayan jauh. Hmm, ya, betul. Oh, nanti bisa dibalikin lagi, ya. Bisa dibalikin lagi nanti si mau pada lain-lain gitu loh. Hmm, kayaknya sih. Oh, Amelia. Let's go. Dengan tubuh yang berbeda, iya. Hmm. Ternyata ini bonusnya, ini bonusnya. Ternyata nggak set banget sih. Ya ini bonusnya lah. Aku ya kemana? Nah, oh. Hmm. Mr. Wanda da Siminai, dan kau da Kiminai, dan kau da
nggak terasa berbeda ya, kayak bukan mereka gitu, tapi kayak waktunya jam benang merah siap ya. Udahlah. Habis data ya. Ini benar-benar sesuai harapan gue, benar sesuai harapan gue. Jadi tadi gue pikir gini, tadi gue pikir apakah nanti bakal jadi sad ya kan, atau happy ending gitu. Jadi ternyata mereka ngambil happy ending, dan apa ya, jadi kayak ya tujuan Asahi memang sudah tercapai gitu kan. Dan apa namanya, di sini gue bisa bilang ya Ai itu benar-benar karakter yang kuat sih menurut gue. Jadi seketika pikiran gue tuh langsung kayak pernah terjadi di Shigatsu ni Kimi no Uso juga gitu kan, yang dimana awalnya mereka ini baik si Kaori dengan apa namanya, gue lupa namanya si MC-nya tuh, Arima ya kan. Ini kan mereka tidak saling jujur kan dengan perasaannya gitu, sampai akhirnya Kaori harus mengembuskan napas terakhir gitu kan. Dan disitulah Arima baca catatannya gitu kan, kalau misalkan ternyata si Kaori itu sama ini sudah memperhatikan dirinya ya kan, dan sayang atau cinta padanya gitu kan. Nah tapi di sini beruntungnya Asahi tidak setragis itu gitu, dimana Asahi sempat bertemu dengan Ai dan mengatakan perasaan sungguhnya gitu ke Ai, kalau misalkan dia sebenarnya sayang atau cinta kepadanya gitu. Dan ya dunia selamat ya kan, dan dunia berakhir dengan perasaan yang sedikit berbeda gitu kan, dimana ternyata data atau salinannya lah ibaratnya kan, atau data atau salinan yang disimpan oleh Yoshino itu bisa digunakan untuk apa namanya, menciptakan AOE yang baru. Nah makanya di sini kan akhirnya kayak Mongfa, Irina, Camelia, Karin balik lagi gitu kan, masuk AOE juga gitu, dengan tubuh yang berbeda gitu. Makanya kan ya itu sebenarnya itu jatuhnya bonus aja sih. Jadi kalau misalkan tadinya gitu, kalau misalkan jadi set ending, gue pun nggak masalah gitu loh. Menurut gue itu sama bagusnya. Jadi anime yang gue tonton saat ini atau Renai Floops ya kan, ini awalnya tuh benar-benar nggak terduga men. Jadi gue sebenarnya cukup memaklumi sih kenapa apa namanya, anime original itu ya, khususnya anime original ya, anime original itu memang kadang nggak bisa ketebak men. Jadi sekaliber ada sesuatu hal yang bisa diubah sewaktu-waktu, itu bisa dilakukan itu sama autornya. Nah makanya di sini yang gue tangkap gitu loh, antara perbedaan beberapa anime original lainnya dengan Renai Floops, itu memang kurang lebih sedikit-sedikit mirip gitu loh. Cuman ini kenapa akhirnya gue bilang kalau Renai Floops ini adalah salah satu anime dengan paling random lah di tahun 2022, yaitu karena nggak ketebak men. Jadi kita nih sebagai penonton nih kan, ada penonton, ada di sini kan nonton Renai Floops ini ada dua tipe penonton lah yang ada di atau yang menikmati anime Renai Floops gitu. Yang pertama, dia sadar kalau misalkan anime Renai Floops ini ada sci-fi-nya. Jadi makanya ketika dia nonton di episode 1 sampai episode 7, dia tuh tahu kalau misalkan mereka ini adalah AI gitu loh, atau manusia buatan. Nah tetapi ada juga tipikal orang yang ternyata dia tidak sadar kalau misalkan ternyata mereka semua ini adalah AI gitu, atau manusia buatan gitu. Makanya di sini ada dua tipikal penonton yang seperti itu gitu. Nah gue termasuk orang yang tidak sadar gitu kalau misalkan ternyata mereka ini adalah AI. Jadi ya itu, gue apa ya, bisa dibilang mungkin gue pribadi ya, gue mungkin pribadi memang kenapa gue tidak sadar dengan mereka kalau misalnya mereka adalah AI gitu dari episode 1 sampai episode 7, itu karena gue menganggap bahwa ya romcom yang diberikan di Renai Club itu lebih ke masa depan aja sih. Jadi kayak dengan Asahi sebagai MC ya kan, terus habis itu bertemu dengan 5 perempuan, terus habis itu lu apa namanya, menjalani hidup bareng ya kan,
happening, wholesome ya kan, terus habis itu ada fan service bla 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 dan sebagainya gitu, dan akhirnya nanti lu nikah berlima-limanya gitu. Gue pikir gitu. Jadi gue tidak berpikir kalau misalkan di situ ada sci-fi-nya gitu. Tetapi ketika apa namanya sampai masuk di episode 8 baru kita sadar gitu kalau misalkan ternyata mereka semua itu adalah seperti itu. Jadi gue yang gue tangkap itu dari episode 1 sampai episode 7 itu ya gue paling mikirnya kayak ini cuman Asahi yang berada di time skip masa modern gitu atau di zaman modern gitu. Jadi gue tidak memikir atau tidak punya clue atau tidak berpikir lah kalau misalkan mereka semua ini adalah AI gitu. Jadi gue nggak munafik, gue nggak mau jadi orang yang bilang kalau oh iya gue tahu nanti gue sebenarnya udah tahu loh kalau misalnya di episode 1 itu mereka semua adalah AI. Gue tahu loh kalau misalnya di episode saat 1 itu mereka ini sebenarnya bukan manusia. Jadi gue tahu kalau misalnya di episode 1 tuh dunia virtual. Gue nggak bilang gitu, gue jujur aja gitu. Gue harus akui kalau misalkan gue sebenarnya nggak sadar gitu kalau misalkan di episode 1 ternyata mereka semua adalah manusia buatan gitu. Nah makanya di sini gue dapat klimaksnya ketika di episode akhir semua berjalan dengan sesuai dengan harapan gue gitu. Kalau misalkan apa namanya Asahi ya kan bisa dibilang melakukan sesuatu yang akhirnya tidak menjadi penyesalan bagi dia gitu, dan akhirnya bisa bertemu dengan Ai dan mengatakan sejujurnya atau mengatakan semuanya tentang perasaannya dia, tentang kegelisahan dia, tentang ketakutannya dia kalau misalkan selama ini Ai ini atau Asa ini sayang dengan Ai, seperti itu. Ya itu aja sih. Jadi gue bener-bener nggak nyangka aja sih bener Reno Plus bener gila sih, gila sih menurut gue sih. Dan kalau ya kan so far ya ini ada 3 anime yang menjadi pikiran gue gini, siapakah yang terbaik di antara 3 anime ini, antara Gundam, Rico Rico atau anime dari Lena Plus gitu. Nanti bakal kalian tahu dah jawabannya untuk di community kira-kira gue bakal pilih apa gitu. Ya mungkin itu aja dari gue ya, masih thank you banget buat teman-teman yang sudah ngikutin Lena Plus dari episode 1 episode 12. Gue bener-bener klimaks, bener enjoy banget, bener ngerasa ini bener sajian sangat luar biasa menurut gue yang disajikan oleh Passione. Bener-bener gue plus banget sih. Jadi ya ini sih apa namanya bocoran sedikit aja sih. Jadi Renal Clubs ini gue bisa bilang ini menjadi anime terbaik yang dibuat oleh Passione seperti itu. Dan ini sisanya apakah bakal ada original terbaik apa enggak ya nggak tahu, pokoknya nanti bakal gue taruh di community. Oke, gue bener-bener nggak bisa lupin apa namanya emosi gue, bener-bener klimaks banget bener. Sampai sekarang gue masih apa namanya kebayang-bayang men sama beberapa momen-momen yang terjadi di, contohnya kayak di Plastic Memories ya kan, terus juga di Shigatsuki Minuso itu mirip banget gitu. Jadi makanya yang gue bayangin tuh cuma 2 itu aja gitu, udah bener-bener dulu-dulu itu bikin gue klimaks gitu kan tentang ceritanya gitu. Dan yang masih ini paling gue suka, kalau suka dengan di saja lonceng notifikasinya agar lo tidak video gue, dan sampai bertemu lagi di musim winter 2023.